Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Safa, NIM 1806048, kelas A4 PGSD 2018, Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Hari ini saya akan membahas mengenai bimbingan belajar neutron. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah bimbingan neutron. Kantor bimbingan neutron terpusat di Yogyakarta, dan pemiliknya juga berasal dari Yogyakarta, yaitu Bapak Purwono. Bapak Purwono ini lulusan dari UGM. Pada awalnya beliau mengadakan bimbingan kecil-kecilan bersama rekannya, namun lama-kelamaan menjadi berkembang pusat, dan sampai sekarang akhirnya muncullah ide untuk membangun bimbingan belajar. Bimbingan neutron sendiri dibangun dan didirikan secara resmi pada tahun 1979. Nama neutron sendiri pada awalnya diambil berdasarkan alamat rumah Bapak Purwono, yaitu Neutran. Lalu menjadi neutron karena menggantinya menjadi istilah ilmiah. Di neutron sendiri tidak memiliki visi misi, melainkan slogan langkah pasti meraih prestasi. Cabang bimbingan belajar neutron. Total unit dan cabang bimbingan neutron sampai saat ini diperkirakan ada 111 cabang yang banyak ditemukan di daerah Jawa dan Bali. Sebenarnya bukan tidak mungkin berada di daerah Kalimantan atau daerah sekitarnya. Namun, pemilik neutron sendiri melihat dulu bagaimana sih potensi guru atau pengajar yang ada di daerah pusat. Karena sebelum membuka bimbingan belajar, mereka harus melihat situasi bagaimana di sana. Kriteria pengajar atau guru bimbingan neutron. Neutron mencari guru-guru atau pengajar yang sangat berkualitas, tentunya berasal dari S1 PTN. Nah, di sini sebelum mengikuti tes, biasanya mereka melakukan administrasi terlebih dahulu, seperti tes tulis, tes wawancara. Lalu setelah mereka bisa melewati kedua tes itu, mereka dituntut untuk bisa mengajar di depan senior bimbingan belajar neutron. Lalu setelah itu, ketika dinyatakan lolos, maka mereka akan dimasukkan langsung ke dalam kelas untuk dites bersama murid-muridnya. Nah, lalu anak-anak akan diberikan sebuah kertas di mana bagaimana kelayakan guru tersebut dalam mengajar. Selanjutnya, cara mendatangkan siswa agar mau belajar atau les di bimbingan neutron terdapat dua cara. Yang pertama, terdapat tutor atau pengajar yang berstatus kontrak dan lokal. Kalau yang kontrak ini mereka dituntut untuk tidak bekerja di tempat lain dan memastikan siswa terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang lokal, di sini mereka seperti guru biasa. Mereka boleh mengajar di tempat lain. Bedanya, tutor dalam yang kontrak yang dikontrak, mereka lebih memastikan bahwa setiap saat siswa bisa bertanya atau kapanpun siswa mau tanpa perlu membayar lagi. Nah, selanjutnya ada trik menarik juga. Mereka membuat atau mengadakan cara segera daftar neutron yang jika membayar secara kontan atau lunas biasanya mendapatkan diskon. Selanjutnya kita masuk kepada metode pengajaran di bimbingan neutron. Itu ada 3 metode yang mereka gunakan. Yang pertama metode penalaran, yang kedua rumus cepat, dan yang ketiga seperti guru biasa. Nah, yang pertama ini biasanya metode penalaran ini siswa diberikan persoalan masalah melalui soal, lalu dibahas. Nah, yang kedua ini rumus cepat, biasanya digunakan untuk siswa-siswa yang akan berlanjut ke SBMPTN dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada yang seperti guru mengajar biasa, karena di sini bimbel tersebut menyesuaikan dengan keadaan di sekolah. Selanjutnya adalah cara mengatur jadwal bimbingan neutron. Di sini terdapat program reguler yaitu seminggu 3 kali. Yang pertama itu terdapat di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu ada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, di sini di luar jam pembelajaran tersebut,
siswa dapat bertanya kepada tutor atau kepada pengajar dan tanpa biaya tambahan. Terdapat 2 jenis program pembelajaran di bimbingan Neutron. Yang pertama, program siap lebih dini, dan yang kedua, program 3 semester. Selanjutnya ada cara pemasaran bimbingan Neutron. Di sini mereka lebih menekankan kepada strategi pembelajaran. Karena biasanya yang siswa cari adalah bagaimana sih strategi atau metode pembelajaran di bimbingan ini. Nah, kalau ketika mereka cocok, mereka otomatis akan masuk ke dalam bimbingan tersebut. Nah, di Neutron sendiri banyak sekali metode pembelajaran yang sangat menarik yang membuat anak juga senang. Selanjutnya, mereka juga mengadakan tryout di berbagai macam sekolah untuk menarik perhatian siswa. Dan yang terakhir, di luar itu, materi pendukungnya itu menyebarkan brosur, pasang iklan di TV, di koran, maupun di radio. Cara mengelola gaji untuk pengajar dan karyawan di bimbingan Neutron. Nah, ada 2 teknik gaji untuk para karyawan. Yang pertama, kalau untuk karyawan sendiri bisa diambil 1 bulan sekali, sedangkan untuk biaya pengajar biasa biasanya mereka mengambilnya setelah mereka beres mengadakan pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.